Maaf, kita mulai aja videonya. Kita masuk ke bahan dari saya, yang kita ambil tema judulnya hampir sama dengan yang diberikan panitia, yaitu generasi milenial Indonesia yang terpelajar, berprestasi, berkarakter tanpa narkoba. Seperti orang pepatah bilang, mohon izin diperbesar Pak, diperbesar layarnya. Sebentar, perbesar ya. Layarnya besar ya, mana ya? Yang save a copy itu kan ada tanda silangnya, di close dulu itu, Pak. Bukan yang di bawah itu tuh, yang upload vlog itu kan ada tanda silangnya, di close, di klik dulu itu. Yang pinggir kanannya. Yang pinggir kanannya itu kan ada tanda silang, di close itu. Ayo. Oke. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Satria Eka Putra, sarjana hukum, magister hukum, pendidikan S1 di Universitas Andalas Padang, S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jabatan saya di BNN pertama sebagai kasubdit Bantuan Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kebersamaan RI tahun 2019. Kemudian baru tahun ini dipercaya menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional Tangerang. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Abdul Qadir tadi masalah Indonesia dan narkoba, mungkin kita tidak bahas lagi yang ini. Kita kembali mengulas masalah secara kepulauan Indonesia yang besar dan luas ini merupakan gerbang lalu lintas dunia buat masuk narkoba. Kita mempunyai lebih dari 12.000 pulau yang semua mempunyai pulau-pulau kecil yang dapat dimanfaatkan untuk memasukkan narkotika ke Indonesia. Kita mempunyai lebih dari 600 daerah rawan narkotika, dan potensi pasar kita sudah sangat besar sekali di dunia, yaitu sudah mencapai 262 juta penduduk Indonesia, di mana 150 jutanya merupakan usia yang potensi sekali untuk menggunakan narkotika, yaitu usia 10 tahun sampai 59 tahun. Dan saat ini sudah terdapat data kita 3,3 juta penduduk kita memakai narkotika atau menyalahgunakan narkotika. Narkotika ini ada 3 golongan, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 ini dilarang digunakan dalam pengobatan atau pelayanan kesehatan. Jadi yang kita gunakan dalam medis bukan golongan 1, tapi golongan 3 nantinya. Yang hanya digunakan terbatas untuk penelitian dan rekomendasi Kemenkes. Jadi penggunaan narkotika golongan 1 sangat tidak dianjurkan di Indonesia. Golongan 2 masih bisa digunakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan, karena bisa menyebabkan ketergantungan. Golongan 3 lah yang digunakan dalam pengobatan, karena hanya bisa menyebabkan ketergantungan ringan bagi pasien. Narkotika golongan ini kita kenal dalam narkotika, psikotropika, dan adiktif lainnya. Narkotika itu terbagi 3 golongan. Golongan pertama itu adalah ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Golongan 2 itu merupakan dari zat petidin, benzidin, dan beta-metadol. Golongan 3 kodein. Kemudian psikotropika ada 4 golongan lagi. Semuanya merupakan zat-zat yang terlarang, sama ekstasi, pil LSD, dan MDMD, amfetamin, dan metakualon, sampai di trazepam golongan 4. Kemudian juga kita mengenal zat adiktif lainnya seperti alkohol, nikotin, kafein, dan unsur kimia di sini. Turunan dari golongan yang tadi disebut di atas, sekarang dikenal dengan new psychoactive substance, namanya NPS. NPS merupakan perkembangan dari zat yang 3 golongan di atas, yang dikenal dengan NPS, merupakan jenis baru dari para ahli kimia yang meramunya di bidang farmasi, yang menjadikan alat-alat sebagai cara menyampaikan jenis narkotika jenis baru ini kepada pelanggannya, agar mengelabui juga mata-mata aparat penegak hukum, karena sangat berubah terus
dan banyak, saking banyaknya sampai ribuan. Di Indonesia sudah diidentifikasi 85 jenis NPS Indonesia yang baru kita atur dalam Permenkes baru 73 yang ada aturan mainnya, aturan hukumnya maksudnya. Karena dalam ketentuan undang-undang Indonesia ada mengenal legalitas, tidak bisa dipidana kalau ada hukum yang mengaturnya. Seperti mungkin kita kenal dengan perkaranya Raffi Ahmad, dia dikenal positif mengkonsumsi zat MDMC, tapi pas dites ini dia MDMA. Belum bisa dipakai untuk menjerat yang bersangkutan ke ranah pengadilan, walaupun zat tersebut sudah termasuk NPS di dunia, tapi belum diatur di Indonesia. Makanya aturan hukum kita agak terlambat untuk mengakomodir perkembangan jenis narkotika ini yang sangat besar di dunia. Ini gambaran dari NPS tersebut, kita baru yang sudah beredar di Indonesia terdata di BNN itu 83 jenis NPS, 75 sudah kita atur dalam Permenkes, yang 8 belum diatur dalam Permenkesnya. Sedangkan yang di dunia sudah beredar 1047 jenis NPS yang baru sekarang ini. Sangat luar biasa. Dan kalau masuk yang baru ini, baru bisa kita masukkan dalam Permenkes untuk pengaturannya yang akan dipakai oleh penegak hukum sebagai patokan ataupun acuan untuk menuntut orang untuk pidana itu agak lambat tiap tahunnya. Setelah kendalanya banyak narkotika sudah beredar di Indonesia, tapi belum bisa dijerat secara hukum oleh aparat penegak hukum kita. Kira ini jenis yang ada berupa pil, ada berupa bubuk, tanaman, pil dan sebagainya. Di Indonesia yang baru 85 itu terdiri dari 11 macam ini, macam-macam NPS yang kita kompulir dan sudah kita tuangkan dalam Permenkes 75 tadi. Yang paling favorit atau banyak digunakan di Indonesia narkotika ini adalah ganja, sabu, dan pil ekstasi. Tentang usia pemakainya antara lain 17 tahun sampai 19 tahun. Jadi itu memang usia-usia pada waktu mereka sudah tamat SMA dan memasuki masa kuliah. Artinya mahasiswa ini rawan sebagai pemakai pemula bagi narkotika. Di usia rawan sebagai pemakai pemula. Sedangkan pemakai yang sudah edik, yang sudah terpapar yang untuk perjalanan lama itu usia-usia kerja di usia 35 sampai 45 tahun. Dampak negatif dengan narkotika ini ada bermacam aspek. Jadi kita mengenal di dunia ini bisa menjadi ranah ke bidang korupsi, bisa menjadi pendanaan terorisme dan radikalisme, bisa dalam bentuk money laundering, juga berbahayanya di bidang menurunnya kinerja dari negara kita, terjadi perubahan lingkungan. Jadi seperti money laundering, rata-rata uang hasil narkotika ini dicuci lagi oleh para sindikat atau bandar narkotika atau pengedar ini ke bidang lain yang lebih masuk ke Indonesia, seperti pendanaan mungkin terorisme juga bisa dipakai dalam dunia perdagangan. Jadi mereka menyamarkan hasil narkotika ini yang sangat sulit dilacak oleh para penegak hukum. Pak Abdul Qadir sudah menjelaskan sekilas bahwa terdapat bonus demografi bagi jumlah penduduk yang sangat besar di Indonesia. Kita memperkirakan 7 sampai 18 tahun kemudian anak-anak yang sekarang sedang sekolah sebagai pelajar SMA di Indonesia mungkin kuliah, nanti 18 tahun kemudian mungkin sudah akan menjadi seorang yang penentu di negara ini. Cuman ada semacam bonus minusnya. Kalau mereka berhasil dijauhkan dari narkotika, tidak terpapar narkotika, mungkin 15 tahun kemudian akan menjadi pemimpin negara ini yang akan menggantikan pemerintahan dan menggantikan kita yang sekarang berada di level atas untuk organisasi negara ini. Tapi kalau ini gagal, kalau mereka terpapar narkotika,
maka bonus ini akan berubah menjadi bahaya, menjadi malapetaka bagi demografi kita. Mereka akan jadi pecandu, mereka akan jadi pengedar, menjadi kriminal, dan sebagainya. Itulah yang akan kita PR bagi kita semua untuk menghalang atau menggagalkan niat buruk dari para pengedar narkotika, dari bandar, dari negara-negara pengekspor narkotika yang mendatangkan barang atau ininya ke Indonesia. Kita mungkin bisa flashback ke belakang pada waktu perang candu di Cina. Itu Inggris menguasai Cina itu hanya dengan memberikan candu yang memperbarui candu Cina dengan candu. Akhirnya penduduk Cina yang sangat potensial pada itu jadi pemalas semua, memakai candu semua. Akhirnya Cina dikuasai oleh Inggris. Nah, hal tersebut akan berulang di Indonesia ini. Kita dibombardir dengan candu, dengan heroin, dengan sabu, dengan ecstasy, dengan berbagai macam narkotika dari luar negeri yang memang bertujuan untuk menghancurkan Indonesia. Seperti yang Pak tadi Abu Bakar sampaikan, bahwa kita negara yang potensi besar nanti di waktu yang datang. Kalau Indonesia ini tidak dihalangi sekarang pertumbuhannya, 30 tahun kemudian diperkirakan sudah jadi negara superpower. Kenapa? Karena kita punya semuanya di sini. Kita punya potensi SDM yang bagus, yang pintar, yang menguasai teknologi. Kita mempunyai sumber daya alam yang luar biasa besarnya, baik tambang, pertanian, dan segala macamnya. Nah, kalau ini dibiarkan besar, maka kita akan menjadikan negara Indonesia menjadi negara adidaya berikutnya. Nah, hal ini yang akan menjadi bagi pemikiran bagi negara luar untuk menghancurkan Indonesia ini. Alhamdulillah sampai sekarang, walaupun kita sudah terdiri dari beberapa pulau dan berkali-kali gagal diupayakan untuk hancur dalam untuk pemberontakan semacam di Papua, di Aceh, tetap tidak konsis untuk mempertahankan NKRI ini. Nah, karena masih bertahan, mereka menggempur dengan narkotika. Ini cara baru mereka menggempur kita untuk melemahkan seluruh negara ini. Mereka memperkirakan nantinya kalau kita berhasil dikalahkan dengan narkotika, mungkin 20 tahun lagi kita akan jadi bangsa yang terpecah belah di muka bumi ini. Pada saat zaman pandemi ini, terjadi semacam pergeseran modus operandi dari para pengedar atau bandar narkotika, menyampaikan barang-barangnya lewat teknologi atau IT, di mana mereka tahu sekali bahwa sebagian pemuda kita melek teknologi, artinya semua memegang HP, mempunyai HP, memakai aplikasi. Nah, mereka coba untuk mengedarkan narkotika melalui media sosial. Sudah banyak yang kita tracing bahwa mereka menjual belikan ini lewat grup-grup tertentu di medsos, mengundang kliennya bergabung dalam kelompok-kelompok yang khusus yang disaring anggotanya, kemudian memperjualbelikan lewat situ dan mengantarkan lewat kurir atau JNE Indonesia dengan semacam ataupun gosen misalnya. Nah, itu yang perlu kita antisipasi, bahwa jangan tergiur pada waktu kita membuka internet, membuka website atau aplikasi atau media sosial, jangan pernah terpedaya untuk masuk dalam jaringan ini. Mereka akan mengundang. Ini sudah mulai kita pantau di BNN. Sekarang kita coba untuk mendalami mengapa faktor penyebab orang menggunakan narkotika. Ada dua faktor yang bisa kita deteksi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal ini merupakan di luar dari diri kita sebagai pengguna, seperti mungkin kondisi masyarakat kita, mudahnya menghasilkan narkotika, karena kita ke kampung tertentu yang banyak pengguna di sana, pemakai di sana, juga memperjual di sana, kayak kampung Ambon di Jakarta Barat. Nah, itu memang kondisi masyarakat begitu. Bisa mungkin kondisi keluarga yang kurang harmonis, pergaulan bebas, hingga lemahnya hukum pada lingkungan tersebut. Itu faktor eksternal yang mempengaruhi kita kenapa jadi menggunakan narkotika. Faktor internal itu dalam diri si pemakai sendiri. Mungkin memang punya kelemahan semacam kecemasan atau depresi, kurang pengetahuan agama yang biasanya mungkin dialami oleh masa-masa remaja ya, masih mencari jati diri, masih labil. Nah, ini sangat dimanfaatkan untuk mereka untuk menawarkan atau mengajak untuk menyalahgunakan narkotika. Kita lihat prevalensi dengan narkotika berdasarkan kelamin. Fakta dari survei yang diadakan bahwa memang laki-laki kakak ipar lebih rentan untuk menggunakan narkotika. Ekor doang, capeknya nyari rumputnya itu. Kemudian untuk berdasarkan kelompok umur, nah umur 24 tahun itu di bawah 24 tahun sudah menggunakan narkotika sangat besar sekali,
Tapi untuk penggunaan yang stabil yang mantap itu memang di rentang usia 24 sampai 49 tahun. Nah, usia-usia mahasiswa merupakan usia pemula untuk menggunakan narkotika yang sangat kita antisipasi jangan sampai terjadi di kalangan kampus. Karena porsinya untuk memulai untuk menggunakan narkotika memang di usia kita sekarang ini masih mahasiswa. Sebagai prevalensi penyalahgunaan narkotika bahkan di tingkat utama itu bekerja 9%. Yang sekolah ada 1,5% sampai 1%. Nah, ini yang kita antisipasi bahwa dunia sekolah sudah mulai dilirik oleh para pengedar dan pembandar narkotika ini. Mengapa orang menggunakan narkotika? Jadi di sini kita pahami bahwa ketika pertama kali menggunakan narkotika, biasanya itu merupakan keputusan pribadi kita sendiri. Artinya adik-adik yang menggunakan narkotika pertama kali itu masih sadar, artinya masih bisa berpikir bahwa akan mencoba menggunakan narkotika. Yang pertama kali. Tapi yang berikutnya, itu bukan keputusan pribadi kita lagi. Itu sudah ada dampak obatnya. Karena narkotika itu mempengaruhi sel di saraf otak kita untuk meminta sebagai edik untuk mencoba lagi. Kalau baru mencoba pertama kali, itu belum ada permintaan atau dari pengaruh obatnya. Tapi yang berikutnya merupakan efek dari yang disebut dengan compulsive drug use atau addiction tadi itu. Jadi makanya kita sebagai penggerak anti narkotika maka kami menyampaikan minta tolong jangan pernah mencoba untuk narkotika. Sekali yang mencoba akan mencoba lagi karena efeknya akan menimbulkan rasa di otak adik-adik semua untuk meminta lagi sampai akan timbul adiktif atau kecanduan yang fatal akibatnya. Jadi jangan sekali-kali pernah mencoba untuk menggunakan narkotika. Narkotika ini bukan dampaknya bukan masalah otak saja. Semua The recording has stopped. Bisa dari stroke, jantung, bisa kena hepatitis, penyakit semula dengan gagal jarum suntik, bisa juga dengan gangguan kejiwaan karena parah di otaknya. Jadi bisa semuanya bisa kena bagi pengguna narkotika ini. Bisa menimbulkan kecemasan, bisa menimbulkan depresi yang luar biasa, halusinasi, sampai perbuatan ingin bunuh diri. Ini akan dampak yang terjadi bagi kita semua apabila kita menggunakan narkotika. Ini mungkin contoh kerusakan otaknya pada kerusakan otak pada otak yang tidak dapat disembuhkan lagi akibat narkotika ini. Ini akibat ganja, gambarnya itu bagian otak yang rusak. Kalau sabu ada juga bagian yang rusaknya, jadi tergantung bagian-bagian yang terpapar narkotika di otak itu. Nah, itu tidak pernah sembuh. Bagi pengguna narkotika yang sudah terpapar narkotika, tidak ada kata sembuh, dia hanya pulih. Artinya di otaknya tidak akan sembuh, bahwa akan tertinggal terus memorinya di otak itu bahwa Anda itu pernah menggunakan narkotika. Nah, Anda hanya pulih atau terlepas dari zat ketergantungan. Tapi sedikit Anda kita coba untuk namanya relapse ya, kembali menggunakan, Anda akan langsung edit kembali, langsung kecanduan lagi. Nah, itu sangat bahaya sekali untuk memutuskan menggunakan narkotika. Bagi efek fisik tubuh juga akan berdampak kerusakan tubuh. Saya lihat gambar ini, pemakai narkotika bisa rusak tubuhnya, wajahnya juga bisa rusak oleh narkotika. Dampak juga besar bagi, dulu pernah ada peristiwa kecelakaan fatal yang menimbulkan korban jiwa yang banyak, dulu Afriani. Ini dia juga sudah memakai narkotika pulang dari diskotik pada malam itu. Nah, ini dampak yang luar biasa kalau menggunakan narkotika, memakai kendaraan sendiri. Modus operandi para kurir narkotika itu bermacam-macam sekarang ini. Ini sangat luar biasa banyaknya. Ada seperti ini, memasukkan lewat papan paket tulisan, ada lewat kemasan dalam botol sampo, lewat kaki palsu yang dimasukkan narkotika, ada lewat ditelan, yang ditelan lewat mulut secara oral, kemudian harus dikeluarkan lewat BAB, ada yang dimasukkan lewat anal, ini yang sangat luar biasa ininya. Tapi kalau di X-ray akan ketahuan, nah ini bahayanya pada kalau dia pecah ini di tubuh manusia yang bersangkutan akan berdampak kematian di bagi yang bersangkutan. Jadi risiko yang bawa pun akan luar biasa beratnya risikonya, karena nyawanya akan terancam nih kalau dia kelamaan dalam tubuhnya.
adalah ini dalam bentuk rambut yang gimbal. Jadi sangat luar biasa ininya dari ide atau inovasi dari pemuda ini. Dalam rambut gimbal pun bisa diselipkan narkotika sini, lihat. Nah, terus yang terakhir juga kita lihat ada dalam buah-buahan, ada kacang, ada salak, ada segala macam yang dimasukkan narkotika untuk dikirim, untuk didistribusikan. Jadi memang butuh ketelitian para masyarakat atau para penegak hukum untuk jeli, untuk mengendus atau memperhatikan modus baru dari pengendara ini. Tantangan generasi milenial saat ini. Nah, ini generasi adik sekalian, para mahasiswa, merupakan sasaran empuk bagi para bandar atau para pengedar narkotika ini. Mungkin dalam kondisi keseharian mendapat tekanan dari teman sebaya, adanya bisnis pornografi, kekerasan seksual, bullying, dan bisnis narkotika ini hal-hal yang akan Anda alami dalam kehidupan sebagai mahasiswa. Ini banyak terjadi ini. Jadi salah satunya narkotika ini. Nah, juga dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, Anda bisa dihubungi atau tidak sengaja menghubungi para pengedar narkotika, dan juga mungkin dari pergaulan teman yang sudah menggunakan mengajak, biasanya membuli kalau bagi Anda tidak mau bergabung dengan kelompok mereka. Tapi ingat, jangan sekali untuk mendekati kelompok seperti ini. Anda jauhi. Juga bagi mahasiswa atau pelajar yang tidak sanggup memikirkan beban tugas yang terlalu besar, mungkin saat ini kan semua lewat online ya, lewat tugas lewat secara ini media sosial, dan tidak sanggup mengerjakannya, akhirnya ke orang seperti narkotika. Itu bisa terjadi. Tolong diantisipasi. Ini pesan bagi mahasiswa, dari mahasiswa adalah generasi yang sangat diharapkan untuk bisa merubah wajah Indonesia di depan nantinya. Makanya yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa yang ada di kampus, pertama kali kenali karakteristik penyalahgunaan narkotika di sekitar kita. Kita bisa memperhatikan kawan-kawan kita di sekitarnya, apakah ada warna yang turun drastis, matanya cekung, merah, muka pucat, bibirnya hitaman, itu ciri dalam penggunaan narkotika. Kita bisa melihat dari segi fisik, atau yang sedikit sembelit atau sedikit perut, atau yang jelas, timbul bibir merah seperti gigitan nyamuk, dan ada bekas sayatan di tangan ini, tangan yang bersangkutan, itu bekas penggunaan narkotika. Nah, itu dapat kita antisipasi sudah tidak mendekati mereka. Itulah sisinya orang yang terpapar narkotika yang bisa kita lihat secara fisik, ya. Bisa kita menjaga diri jangan sampai terlibat terlalu dalam dengan mereka. Kemudian, apabila adik-adik mengetahui ada lingkungan teman-teman kampus yang menggunakan narkotika atau mungkin narkotika terlibat secara langsung, bisa melaporkan ke BNN Tangerang untuk kita lakukan pemetaan ataupun pemberantasan dengan kegiatan kita untuk melakukan kegiatan pemberantasan di sini. Kemudian bagi mereka yang terpapar, yang mungkin adik-adik merasa bisa menolong mereka agar dibawa ke BNN, kita mempunyai program rehabilitasi di sini. Kita bisa melakukan rehabilitasi ringan. Kalau sudah terpaparnya berat, nanti kita akan menuju ke panti rehabilitasi kita di Lido, di Jawa Barat, di Sukabumi. Itu semua gratis, tidak ada biaya. Dan selama Anda ini melaporkan secara voluntary, secara sukarela ke BNN bahwa Anda atau ke IPW terdekat, Anda itu terpapar narkotika, pengen sembuhkan, tidak akan dilakukan proses sama sekali oleh aparat penegak hukum. Ya, jadi jangan sampai biarkan Anda tertangkap baru Anda direhab. Usahakan Anda direhab sebelum tertangkap. Karena sudah tertangkap, sudah berhubungan hukum dengan aparat penegak hukum, kelar semuanya. Semua akan sia-sia. Masa depan akan suram karena Anda akan mesti menjalani hukuman, pasti akan disidangkan, dan label bagi para napi narkotika ini akan berat sekali di dalam sosial kita, yang akan bisa menjadi pekerjaan, tidak bisa diterima di masyarakat dan semacamnya. Itu akan Anda hadapi. Jadi tolong jangan segan-segan. Bagi yang berlanjut punya masalah dengan narkotika, punya terpapar, segera laporkan dan minta program rehab di BNN. Dan bagi kawan-kawan yang pernah berkelompok atau bergabung dengan para pemakai ini, agar diperhatikan bahwa Undang-Undang 35 mengatakan bahwa pasal 131 berlaku bagi Anda. Anda memang tidak memakai, tidak menggunakan, tapi karena Anda
ada di situ, bahkan berkali-kali di tempat yang sama orang menggunakan narkotika tanpa melaporkan kepada petugas, dan pada waktu tertangkap, walaupun Anda punya negatif, tidak terlibat memakai, tapi Anda juga bisa dijerat dengan pasal 131 karena tidak pernah melaporkan kepada aparat penegak hukum telah terjadi penyalahgunaan narkotika di sekitar Anda. Hati-hati sekali. Jadi kalau memang tidak bisa menolak untuk ini, kita pergi, jangan mendekat sama sekali. Karena kalau kita tidak pun memakai, tapi mendekat di sana, bisa dijerat pasal ini. Jadi sangat luar biasa ini pasal ini. Kemudian aktivitas yang lain kita bisa lakukan diri dengan berbagai hal positif, ya, untuk mencegahnya mungkin cari pekerjaan part-time karena mungkin sekarang sibuk dengan kerja online di rumah, bisa mungkin kayak menjual barang makanan lewat online, banyak hal yang bisa dikerjakan secara positif walaupun di rumah gitu. Jangan hanya terpaku hanya pada melihat gadget, melihat handphone yang menghabiskan waktu berjam-jam. Yang kelima, yakinkan diri bahwa narkoba hanya merusak tubuhmu, mental dan juga masa depanmu. Itu aja. Sebenarnya hanya 1%, 99% bahayanya yang akan Anda alami nantinya. Jadi jangan mengharapkan 1% dengan mengabaikan yang 99% untuk masa depan kalian. Jadi hanya akan merusak mental, tubuh, dan masa depan setelah narkotika. Jika ada masalah, merasa stres atau depresi, jangan dipendam sendiri. Cari teman dekat atau orang tua atau sahabat atau karib itu yang bisa lebih dipercaya. Jangan salah mendapatkan orang untuk mengadukan atau sharing. Karena kalau kepada orang yang salah kita sharing atau curhat istilahnya untuk anak muda, berbahaya. Bisa mengajak ke arah narkotika ini. Jadi kalau mau curhat, cari teman curhat yang pantas, yang bisa diandalkan, yang lepas dari narkotika. Kemudian fokus pada kelebihan dan bukan pada kekurangan. Jadi kalau Anda punya kekurangan, jangan gali kekurangannya, tapi lupakan kekurangan, galilah kelebihan Anda, kembangkan talenta kamu. Gali terus, kemampuan kita itu banyak sekali sebenarnya, cuma belum digali aja. Jangan terpaku pada kekurangan saja. Kemudian yang terakhir, yakin di bawah kalian begitu berharga, dan narkobanya akan membuat hidup kita sia-sia. Kita sebagai generasi muda Indonesia adalah sangat berharga sekali bagi negara, bangsa, dan agama maupun keluarga. Sangat berharga sekali bagi orang tua kalian. Jangan pernah mengabaikan itu hanya menjadi sia-sia karena narkoba. Ingat itu. Jangan pernah mencoba untuk memakai narkoba. Jadi untuk itu kita perlu komitmen diri, peduli, deteksi dini, dan menunjukkan lingkungan bersih narkotika. Pertama, komitmen diri bahwa kita tidak menggunakan narkotika atau menjauhi narkotika. Kemudian peduli, ya kita berikan sebagai kawan, memberikan nasihat pada kawan atau memberikan teguran bagi adik atau keluarga yang coba-coba menggunakan narkotika. Dan kalau dari sini mengetes, dilakukan tes di BNN ataupun di rumah sakit juga bisa, apakah saudara kita ini yang kita curigai atau anak kita atau anak kita di rumah yang agak berbeda pola lakunya seperti yang digambarkan tadi di ciri yang udah 10 tadi itu, kita bawa aja tes dia, deteksi dulu apakah memang dia pemakai narkotika. Nanti udah ketahuan positif menggunakan zat narkotika. Kita punya parameter 6 parameter itu, apa yang zat pakainya. Jadi itu deteksi dini. Jangan biarkan saja kalau orang ini berubah, kok jadi pemurung, kok jadi pendiam, kalau dia biasanya beriang, ceria, kok dia berubah. Sebagai orang tua harus aware, harus mengawasi anak sendiri. Nah, bahwa untuk dicek di BNN, apakah ini memang terpapar narkotika atau tidak. Karena kalau dia di pasar ditanyakan nggak akan mengaku. Pengguna narkotika ini sangat lihai berbohong. Jangan orang tua, jangan guru, jangan dosen, Tuhan pun dibohongi mereka. Yakinlah, tidak akan mengaku. Semua akan bohong dari mulut mereka. Kalau sudah terpapar narkotika ini, caranya langsung dibawa ke rumah sakit atau ke BNN, tes. Kalau dia memang tidak menggunakan narkotika, baru akan menunjukkan lingkungan yang bersih narkotika. Di Tangerang kita punya program desa bersinar atau program bersinar. Tahun ini kita akan memakainya menggunakan desa bersinar di daerah Pinang, Kelurahan Pinang. Itu kan kita proyek untuk desa bersinar di Tangerang. Nanti banyak kegiatan di sana yang cegah yang tinggal di desa itu untuk bergabung di situ. Ini yang saya sampaikan tadi, pengguna sukarela atau voluntary laporkan dirinya kepada IPWL terdekat, di asesmen. Kalau yang
akan dipidana. Jadi jangan sampai menjadi penyalahgunaan ditangkap baru direhabilitasi. Demikian yang dapat kami sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian dari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin bisa diskusi bantahannya dengan kami. Moderator, silakan Mbak untuk dipimpin diskusinya. Terima kasih. Terima kasih kepada